Madrasah Ibtidaiyah As-Salam, SMP MTS Manbahus Safa, SMA MA Manbahus Safa, perguruan tinggi IAIN Pontianak. Status pernikahan sudah menikah. Riwayat organisasi Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan HMI, anggota Divisi Publikasi Dakwah Digital Nahdiyah LDNU, Dewan Dakwah Berkah Berbagi Sedekah Indonesia, Wakil LDM Lembaga Dakwah Melayu POM. 6. Pekerjaan sekarang guru Al-Quran, pengasuh Lembaga Tahfizul Quran Darul Abror. Nomor HP 0896 93 21 5993. Alamat beliau Jalan Padat Karya, Komplek Multi Residen 1, Kelurahan Saigon, Pontianak Timur, Kalbar. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita dengar bersama penyampaian mengenai fikih safar yang akan disampaikan oleh Ustadz Khairuddin Fahri Al-Hafiz SHG. Kepada beliau, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bilang lagi supaya tak ngantuk ya. Dan semangat, kan masih pagi nih, belum siang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, iftah 'alaina futuhal 'arifin wa faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril awsari wa dhiyaiha wa fusil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Remaja Mujahidin beserta para pengurus, para anggota, mudah-mudahan beliau semua mendapatkan ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, serta disehatkan dan dipanjangkan umur oleh Allah dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya rabbal alamin. Dan kepada hadirin ikhwan wal akhwat yang saya hormati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kawan-kawan. Ya, kenapa saya bilang kawan-kawan? Karena jiwa saya masih muda ya. Jadi kawan-kawan pun antum-antum semua masih muda. Jadi saya bilang kawan-kawannya ya santai lah, relax lah. Okay. Jadi jangan sampai menonton kalian menganggap saya orang tua. Jadi kalau dianggap orang tua tu biasa tak nyaman. Santai ya, kita sama-sama muda ya, jiwa muda. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita semua ya. Hingga hari ini, pagi ini menuju siang, mudah-mudahan dari kita keluar dari rumah kita, melangkah kaki kita ke di sini, dari majlis ini, mudah-mudahan Allah catat setiap langkah kita sebagai ibadah kepadanya, sebagai
kesaksian kita bahwasanya kita sudah menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena menuntut ilmu hukumnya fardu ain atau wajib ya. Wajib hukumnya menuntut ilmu. Jadi ini salah satu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan setiap langkah kita dihapuskan daripada dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat serta salam tetap tercurahkan kepada kehadiran kita Rasulullah SAW yang menjadi panutan kita, yang menjadi orang yang nomor satu bagi kehidupan kita semua ni, baik dari kalangan orang kecil atau anak kecil, kalangan dewasa, pemuda-pemudi, remaja, bahkan sampai orang tua. Beliau menjadi orang yang terdepan, yang menjadi idola semua orang ya. Jadi kita sebagai umatnya beliau Rasulullah SAW, apalagi kita masih punya jiwa muda ini ya, maka kita ikutkanlah seperti sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang mana mereka itu bukan baru tua ngikut Nabi. Dari mereka sahabat-sahabat Rasulullah sampai anak-anak kecil pun ngikut kepada Rasulullah, belajar kepada Rasulullah SAW. Dan kebanyakan dari mereka sahabat Rasulullah itu umurnya, usia mereka muda-muda. Ada 15 tahun, ada 18 tahun, ada 13 tahun, ada 12 tahun. Masih muda semua. Tapi ketika mereka mengikuti Rasulullah, belajar bersama Rasulullah, tatkala sudah mendalami, mendapatkan ilmu dari Rasulullah SAW, mereka semua menjadi orang-orang yang besar. Bahkan ketika mereka dakwah keluar daripada daerahnya, tempat tinggalnya, ketika mereka dakwah menyampaikan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, satu kalimat bisa memberikan hidayah kepada orang. Langsung ketika orang tadi misalnya non-Islam, tidak beragama Islam, ketika mengeluarkan, sahabat tadi mengeluarkan ucapan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ketika itu langsung masuk Islam, langsung dapat hidayah. Artinya apa? Mereka yang memiliki jiwa pemuda ini ada energi yang sangat-sangat itu luar biasa ya. Maka apa, pemimpin-pemimpin kita, pahlawan kita Indonesia ini mengatakan jiwa pemuda ini ada jiwa yang paling sempurna untuk merubah masa depan bangsa ya. Jadi kita ni yang muda ni jangan sampai patah semangat, terus belajar. Saya saja ni sampai sekarang masih belajar ya. Sama-sama kita belajar. Dan saya di sini duduk bukan menggurui, bukan mengajarkan, tapi sama-sama belajar ya. Sama-sama belajar. Ya, alhamdulillah kajian kali ini ya, ini perdana bagi saya tentang fikih safar. Sebelum membahas mendalam ya mengenai fikih safar tersebut, ada kalanya kita mengenal terlebih dahulu daripada segi arti daripada bahasanya, dari kalimat fikih ataupun safarnya. Jadi sebelum masuk mendalam pembahasannya, fikih kita tahu, mungkin di antara kita kawan-kawan ini sudah tahu artinya fikih. Arti fikih secara bahasa artinya apa? Pemahaman. Fikih pemahaman. Faqaha yafqahu fiqhan atau faqhan, pemahaman, paham makin. Terus kata dikaitkan ilmu fikih, berarti ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pemahaman agama. Ini gambaran umumnya, istilah umumnya. Ketika dikaitkan dengan syariat, maka fikih tadi berubah menjadi pengertiannya pemahaman ilmu agama tentang hukum-hukum syariat. Maka ada hadis Rasulullah SAW mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Siapa orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala, yufaqihu fid-din, maka niscaya dia akan diberikan pemahaman oleh Allah tentang agama. Itu yufaqihu fid-din, diberi pemahaman tentang agama.
Kemudian masuk lagi ketika fikih safar, berarti ini berkaitan dengan hukum, dengan syariat, ya, fikih syariat, ilmu yang menjelaskan tentang pemahaman tentang kita safar. Arti safar adalah bepergian, ya, safara yusafiru safaran, bepergian secara bahasa artinya, ya, bepergian. Kemudian istilah safar nih, istilahnya adalah ada dua pengertian istilahnya. Keluarnya kita dari tempat tinggal, itu pengertian pertama. Kemudian yang kedua, keluarnya kita, perginya kita dari wilayah tempat tinggal. Itu pengertian safar menurut istilah, ya. Jadi menurut bahasa bepergian, kemudian menurut istilah ada dua, keluarnya kita atau perginya kita dari tempat tinggal. Kemudian yang kedua, keluarnya kita atau perginya kita dari wilayah tempat tinggal. Itu safar, ya, istilahnya. Kemudian apa lagi? Ya. Kemudian di sini dijelaskan, saya rangkum dari beberapa kitab, salah satunya di kitab Taqriratus Sadidah fi Masailil Mufidah, ini kitab fikih, ya, karangan Al-Habib Kaf, Habib Hasan Ahmad Al-Kaf, ya. Itu beliau menjelaskan bahwasanya macam-macam safar. Ya. Safar di sini, pergi sini, bepergian di sini ada macam-macamnya. Jadi sangat detail sekali kalau agama Islam, kalau syariat ini sangat detail, sampai awal sampai akhir dijelaskan dengan detail. Maka kita harus perlu pahami dengan safar kalau kita ingin bepergian. Kalau kita paham nih tentang fikih safar nih, insya Allah kalau kita mau keluarkan kaki kita melangkahkan kaki kita itu, maka kita berpikir dulu, perginya aku nih untuk apa? Tujuannya kemana? Perginya aku ni dapat pahala atau dapat dosa. Kalau kita sudah paham betul dengan fikih safar, insya-Allah perpergian kita semua dicatat sebagai ibadah. Makanya perlu kita memahami namanya fikih safar. Kemudian di sini jelaskan macam-macam safar. Ada dua. Macam-macamnya ada dua. Yang pertama, safar apa yang berangkat daripada safar tersebut. Artinya sesuatu yang berkaitan dengan safar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, safar dengan niat dan tujuan. Ini macam-macam. Tadi yang pertama, apa yang berangkat dari safar. Kemudian yang kedua, safar dengan niat atau tujuan. Jadi manakala kita mau safar, maka ditinjau dulu nih, apakah safar kita termasuk yang pertama tadi, apa yang berangkat dari safar, atau safar dengan niat atau tujuan. Dari dua macam ini dibagi lagi. Di bagian lagi nih, pokoknya detail sekali. Dari dua pembagian tadi, dua macam tadi dibagi lagi. Yang pertama tadi, apa yang berangkat dari safar dibagi lagi menjadi dua, ya, dua bagian lagi. Yang pertama, safar bilzahiril badaniyah, safar dengan zahir anggota badan kita. Artinya kita pergi dengan jasad kita yang utuh nih, yang masih hidup nih, seperti pergi ke haji, safar ke haji, ya, safar kemana lagi. Itu dengan zahir badan kita, anggota badan. Itu safar yang berangkat dari safar bi zahir badan. Yang kedua, safar bisairil qalbi an asfalil safilin ila malakut. Safar yang kedua, pembagian kedua tadi, bepergian yang dilandasi dengan hati. Ada kalanya kita pergi dengan jasad kita, ada kalanya bepergian dengan hati. Contohnya apa? Contohnya kalau orang yang khusyuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala,
ketika dia khusyuk berzikir, menyebut nama Allah, asma-asmaul husna Allah, ketika dia khusyuk, maka sekeliling dia, kanan kiri, depan belakang tak ada dihiraukan. Bahkan kalau ada suatu kecelakaan, musibah, tak dihiraukan, tak ada terasa. Seperti para sahabat Rasulullah SAW. Ketika beliau solat, ya, ketika beliau solat, rumah terbakar dan beliau tak ada terasa panas ataupun sesuatu yang mencelakai beliau, tak ada. Diam beliau, tak ada rasa bimbang atau khawatir, bahkan tak ada nampak seakan-akan tak ada kebakaran. Ini ciri-ciri orang yang khusyuk, hatinya pergi mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sabar daripada qalbi, hati. Kemudian yang tadi bagian pertama, yang bagian kedua safar dengan niat atau tujuan. Ini ada juga pembagiannya, ya. Yang pertama tadi safar tolak. Pembagian yang pertama safar tolak, ada tujuan yang ingin dicapai. Kalau kita bepergi, ada yang sesuatu yang kita inginkan atau kita capai. Ini safar tolak, dari bagian safar dengan niat atau tujuan. Kemudian yang kedua safar harap. Safar harap artinya apa? Bepergian meninggalkan sesuatu. Yang tadi berpergian untuk mencapai sesuatu, tapi yang sabar yang harap ni meninggalkan sesuatu, kebalikannya. Dari pembagian tadi safar qalab, safar harap juga ada pembagiannya, pendetailan lagi. Apa sih yang dimaksud dengan safar qalab? Ada bepergian tujuan yang ingin dicapai, ya, diterbagi menjadi 5. Artinya di sini 5 hukum. Yang tadi kan dari akar yang pertama tu safar dengan niat atau tujuan. Jadi masuk dari safar harap, dari safar qalab dibagi lagi menjadi 5 hukum. Artinya apa? Ketika kita berpergian, perginya kita tu bisa dapat dosa, bisa dapat pahala, bisa dibenci, bisa boleh-boleh saja, bisa yang satu lagi haram, dapat dosa. Di sini yang pertama safar tolak, yang pertama dibagi lagi hukumnya wajib. Seperti apa contohnya? Seperti kita naik haji, pergi umroh. Ini suatu yang wajib. Misalnya ada orang tua kita yang mampu ekonominya, yang mampu dengan jasadnya, anggota badannya sehat, mampu dia semua, tapi tak mau pergi haji. Tapi di akhirnya orang tuanya meninggal. Kita sebagai anak, misalnya dia punya anak 5, patunganlah berapa juta untuk badalkan orang tua kita naik haji. Karena itu hukumnya wajib. Kita sebagai anak, kalau kita ingin menjadi anak yang taat, anak yang patuh kepada orang tuanya, maka kita wajib untuk membadalkan haji beliau atau umroh beliau. Jadi hukum membadalkan, menggantikan haji atau umroh kepada orang yang meninggal, hukumnya boleh, ya. Sampai insya-Allah pahalanya sampai. Bahkan dikatakan dalam hadis, kita yang menjadi badal haji ataupun badal umroh pada orang yang meninggal dapat 10 kali lipat pahala. Jadi lebih besar kita. Maka kawan-kawan, dari sekarang ada niat untuk menghajikan orang tua kita, pasang niat. Pasang niat untuk menghajikan orang tua ataupun mengumrohkan orang tua. Jangan kita dulu, biarkan orang tua kita dulu naik haji. InsyaAllah dapat berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu safar yang menurut niat atau tujuan yang hukumnya wajib. Ada kalanya safar tolab tadi hukumnya sunnah. Artinya apa? Kalau kita bepergian, maka kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan ditinggalkan tidak dapat
dosa. Seperti apa contohnya? Kasafari li ziaratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa silatir rahim. Seperti kita ziarah di makam Nabi Muhammad, itu sunnah, safar sunnah. Atau safar perginya kita untuk sambung silaturahmi ke kawan-kawan kita, saudara-saudara kita. Maka perginya kita dari rumah menuju rumah ke rumah beliau tadi yang kita kunjungi untuk silaturahmi, dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sunnah. Safar qalab sunnah. Yang ketiga apa? Haram. Ini perlu dipahami nih betul-betul supaya kita pergi ni tak dapat dosa. Tapi niat awal ini yang kebanyakan ni. Dia niatnya awalnya bagus. Pas sudah di tempat tak bagus, melakukan maksiat. Jadi dosa lah perjalanannya. Memang niatnya awalnya biasa-biasa, tak ada ingin melakukan maksiat. Tapi pas sampai di tempat tu berbuat maksiat, maka safar dia dihukumi haram, dapat dosa dia. Ini hati-hati. Maka kita menata niat tu dengan betul-betul, jangan sampai salah niat. Ini haram. Seperti apa? Ya, seperti kita pergi ke tempat-tempat yang haram, tempat diskotik dan lain sebagainya. Pokok tempat-tempat yang dilarang dalam agama. Atau kalau di sini yang sudah suami istri, kalau istrinya pergi tanpa izin suami juga haram. Maka kawan-kawan dari sini masih muda ni, kita pahami ilmu agama. Jangan sampai kita keluar rumah tanpa izin suami. Ya, perempuan ni kuat. Mentang-mentang mau pergi ini ataupun sangat butuh, sampai dia tak ada izin sama suami. Bahkan kalau memang perlu sekalipun, penting sekalipun, tetap hukumnya wajib izin sama suami. Kalau tak ada izin, maka dapat dosa. Ya, tak ada alasan, pokoknya tetap wajib hukumnya izin sama suami. Bahkan kalau istrinya pejabat sekalipun, pemimpin sekalipun, tak bisa menanggalkan statusnya untuk minta izin kepada suami. Ya, mudah-mudahan jadi ada di akhwat kita ni jadi pemimpinnya, pejabat. Tapi tetap harus menghormati suami, harus minta izin sama suami. Ya, tak bisa menanggalkan status kita ni, pemimpinan ataupun jadi gubernur dan lain sebagainya, tak bisa menanggalkan kita sebagai istri. Ya, harus benar-benar taat kepada suami. Mudah-mudahan akhwat sini jadi akhwat yang solehah, ya, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Akhwat yang sini jadi suami yang soleh. Ya, siap nak ni jadi suami yang soleh ni? Siap dah. Nampak udah bilang amin, mau ngegas dah ni, mau nikah dah ni. Ya. Umur apa bang? Dah bulu ya? Oh, udah matang dah, udah bulu. Udah boleh lah. Ya, itu safar haram tadi. Jadi harus izin kepada suaminya, atau tak boleh pergi ke tempat-tempat yang sudah dilarang daripada nas Al-Quran ataupun nas hadis Rasulullah SAW. Atau contoh ni, banyak kejadian ni, ya, pemuda-pemudi, ya, yang naik gunung, naik bukit. Itu kan bisa jadi haram tu. Pertama je niat mau itu tadabbur alam, kata dia. Niat pertama tu, yuk pergi ke bukit, yuk ke gunung, kita tadabbur alam, kita menyaksikan apa keindahan alami ciptaan Allah ni. Niat yang bagus ni pasang ni, sampai ngajak-ngajak kawan ni. Pas di sana lakukan apa maksiat, na'udzubillah, ya, campur batuk dengan akhwat dan ikhwan ni tak boleh, jadi haram safar. Ini perlu dipahami. Jangan asal-asal pergi je. Ya, harus melihat status hukumnya. Jangan sampai perpergian kita tadi tu dapat dosa, dapat ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, na'udzubillah, subhanallah min dzalik. Yang ketiga haram. Yang keempat, safar talab hukumnya yang mubah.
Nah, seperti apa? Kasafari di tijarah, seperti kita pergi untuk kerja, untuk bisnis, untuk apa lagi? Untuk pergi ke tempat-tempat yang tidak dilarang dalam agama, seperti nyantai-nyantai itu boleh ya. Kata guru alam tu boleh gak? Itu boleh cuma. Tapi bisa jadi statusnya bisa berubah tadi. Tergantung tadi tu. Bisa dapat pahala kalau kita benar-benar yang tadi mubah bisa menjadi sunnah. Kita niatkan ya untuk mengingat kebesaran Allah dapat pahala. Yang tadinya biasa-biasa saja, tapi ketika kita rubah dengan niat yang baik maka menjadi baik, dapat pahala. Seperti itu. Yang kelima adalah safar tolab yang hukumnya makruh. Contoh apa? Dia pergi tak nak jelas, main asal pergi ya. Ditanya sama kawan kau mana? Pokok tempat yang aku suka lah. Ini kan pergi tak jelas. Ini hukumnya makruh. Hati-hati ni. Makruh di sini kan artinya pergi yang dibenci oleh Allah. Tak disukai atau tidak disenangi oleh Allah. Jadi kalau kita pergi itu harus jelas tempatnya di mana, tujuannya ke mana ya. Harus jelas, jangan asal-asal pergi ya, nenangkan pikiran itu pun sama ya. Harus jelas pada perginya. Maka kita harus paham betul dengan safar tolak ni mengenai hukumnya ya tadi. Jadi kita ulangi lagi, ada apa tadi ni? 5. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga haram, yang keempat mubah, yang kelima makruh. Itu safar tolak yang pertama. Yang safar haram dibagi juga menjadi 5, hukumnya sama. Ya. Safar haram yang intinya meninggalkan sesuatu. Tadi mencapai sesuatu, ini yang meninggalkan sesuatu. Ada 5 hukum juga. Yang pertama wajib juga. Seperti apa contohnya? Keluar dari wilayah haram. Contohnya misalnya kita tinggal satu daerah, kota, desa yang di situ sudah merebak daripada pelanggaran ataupun maksiat. Maka wajib kita keluar dari desa tadi, kota tadi. Kalau sudah merebak maksiat, mabuk orang di mana-mana di tepi jalan, pakai sabu narkoba di tepi jalan, kita diam situ, kita dosa kalau kita tak keluar. Harus keluar, harus pindah. Kalau sudah merebak daripada maksiat, maka hukum wajib dia untuk safar. Faham tak ni? Ya. Karena apa? Karena ada satu kejadian pun ini nyata yang dijelaskan Al-Quran ya. Kalau kita tak pergi ke tempat yang lebih aman daripada tempat maksiat tu, maka bencana azab kita pun akan dapat. Apa kata Al-Quran? Walau anna ahlal wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah, kata Allah. Takutlah kalian, bertakwalah kalian kepada Allah, karena ada satu fitnah atau musibah yang tatkala musibah itu datang maka dia tidak pandang bulu. Siapapun dia, baik orang soleh, banyak azab. Maka itu hikmahnya kenapa kita disuruh keluar, wajib keluar, karena supaya kita tak dapat bencana. Maka ada kisah nyata tu di suatu daerah di Jawa, tak salah. Kota apa saya lupa ya. Pernah sudah ditayangkan juga di TV tahun berapa ya. Satu daerah yang ditenggelamkan langsung, ditimpa langsung gunung atau bukit. Satu daerah tak pokok lupa saya. Pokok masyarakatnya itu yang tadinya soleh, taat, lakukan perintah-perintah Allah, solat 5 waktu dengan berjamaah, masjidnya dipenuhi, musola dipenuhi dengan solat berjamaah. Ketika itu diberikan ujian oleh Allah, diberikan kesenangan, panen daripada padi-padinya ya bagus, diberikan kesenangan oleh Allah. Tatkala dibalik ujian kesenangan tadi, mereka akhirnya gembira, bersenang-senang ya, sampai-sampai dia bersenang dia melakukan maksiat kepada Allah, mabuk-mabuk ya, minum arak dan lain sebagainya, pokok melakukan maksiat. Sampai-sampai naudzubillah ya, musola yang tadinya dijadikan solat untuk berjamaah dijadikan sebagai tempat kandang anjing, naudzubillah ya.
musola dijadikan tempat kandang anjing. Maka ketika udah meropak dari kemaksiat tadi itu, akhirnya apa? Langsung Allah tenggelamkan yang tadinya nampak rumah-rumah dibalikkan, istilah dibalikkan ke bawah tanah. Jadi tak ada kampung tadi, desa tadi. Akibat maksiat, meropak maksiat. Maka di sini menyimpulkan bahwasanya bencana tadi itu tak ada pandang bulu. Siapa pun bisa kena, tapi takdirnya nanti ketentuannya siapa yang bisa selamat itu ketentuan dari Allah. Biasa juga ada bencana satu orang atau dua orang ataupun orang-orang yang selamat itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada umumnya bencana ataupun musibah itu tak ada pandang bulu. Siapa pun bisa kena, baik yang taat ataupun yang maksiat. Maka kita wajib untuk berpergian dari tempat yang haram. Seperti itu. Yang kedua, sunnah. Yakni kita pergi untuk meninggalkan sesuatu karena di situ ada sudah merebak daripada suatu yang bid'ah. Sesuatu itu yang bid'ah, perkara-perkara bid'ah yang baru yang diadakan. Dan di sini bid'ah yang qabihah, yang jelek di mata syariat agama Islam. Maka sunnah kita meninggalkan tempat tersebut, kota tersebut, desa tersebut. Misalnya ada sesuatu yang tak diajarkan Nabi, yang dinilai agama itu jelek atau buruk, yang bernilai dapat dosa, maka kita sunnah untuk pergi daripada tempat tersebut. Hukumnya sunnah. Kemudian yang ketiga, haram. Contohnya apa? Kita keluar pergi karena wilayah tersebut sudah aman. Ini haram kita ni keluar. Di Indonesia ni negara yang aman. Kalau kita keluar dari Indonesia ataupun pengen jadi orang Amerika, hukumnya haram. Karena Indonesia masih aman. Ini kita bersyukur sekali. Kalau di Timur Tengah tu perang-perang sana-sana sini ya, masyarakat mudah megang salah satu setiap orang pun megang brand dah, megang tembak dah, megang boman dah, megang apa gitu, basoka dah dan lain sebagainya. Kota tak ada aman dah. Tapi Indonesia ini alhamdulillah negara yang aman. Kalau kita keluar dari Indonesia, maka hukumnya haram. Ya, keluar daripada tempat yang aman. Haram kalau kita keluar. Kemudian yang keempat, makruh. Keluarnya kita, kalau kita keluar maka dihukumi makruh ketika ada penyakit-penyakit yang menular, seperti COVID. Tahu tapi banyak jelaskan COVID ini menular. Benarlah tak? Saya pun tak tahu kan. Dari kebenaran nantinya di akhir kiamat lah ya, siapa yang bohong, siapa yang benar nanti persidangannya. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari fitnah akhir zaman ni ya. Jadi kalau kita keluar daripada tempat yang di situ ada penyakit menular, maka dihukumi makruh. Artinya harus kita diam. Jangan sampai kita misalnya kita sudah di dalam rumah, di luar rumah sudah banyak dah orang kena penyakit menular. Kita makruh untuk keluar dari rumah. Begitu juga ketika kita satu keluarga ni kena penyakit menular, makruh hukumnya kita keluar rumah. Karena apa? Bisa menularkan orang lain. Jadi tetap di rumah, isolasi di rumah kalau kita kena penyakit menular. Seperti itu ya. Yang kelima, hukumnya mubah. Manakala suatu tempat atau suatu daerah yang di situ ada penyakit yang tidak menular. Ini kebalikannya, tidak menular seperti penyakit-penyakit biasa, penyakit jantung, penyakit lain dan sebagainya. Itu kan tidak menular. Maka mubah. Kita mau keluar pun tak apa, mau berobat pun tak apa ya. Jadi 5 hukum tadi sama, wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Ini safar yang statusnya haram, meninggalkan daripada sesuatu. Masih bisa diingat tak tu? Atau dicatat nih supaya tak ingat? Supaya ingat, supaya ingat. Jelaskan tentang tata
Oh, ada. Ya. Nah, itu sekilas saja untuk pengantar saja ya, untuk hukum-hukum supaya kita tahu, supaya kita bisa melangkah perginya kita ni untuk apa, apakah dapat pahala atau dapat dosa ya. Kemudian di safar ini juga ya ada namanya adab dan tata krama ataupun sopan santunnya. Bukan hanya dengan yang lainnya, tapi safar juga ada adabnya, ya, ada akhlaknya, ada perilaku yang baiknya yang harus kita terapkan. Ya. Jangan asal safar saja, tapi tidak meninggalkan tata keramanya. Seperti apa? Misalnya kita naik motor, salah satu adabnya jangan main HP. Betul tak tu? Biasanya banyak naik motor sambil main HP, sambil dengarkan, sambil nelpon. Ini tak ada adab, tak ada tata krama. Ini yang tak ada dianjurkan, bahkan dinilai buruk dalam agama. Ya, jadi harus sopan kita bepergian, bersafar. Juga ketika kita mengendarai motor, biasanya ibu-ibu nyalakan lampu sen kanan, belok kiri. Tapi laki-laki ada ni, bapak-bapak ni. Ada ya, tapi dah tua mungkin. Orang dah tua tu biasanya lupa dia. Tapi yang sering ni ibu-ibu, dia pun belum tua, tetap je salah. Tak tahu orang apa. Ya. Itu pun satu adab juga ya, untuk kita perhatikan. Kita jelaskan kepada ibu-ibu kita, orang tua kita mengenai adab daripada safar. Jadi harus diperhatikan betul. Juga contoh yang lain lagi, seperti ini yang harus kita pelajari dan kita amalkan ya sehari-hari, yang kita lakukan. Lampu merah, kuning, hijau di jalanan. Itu satu adab juga. Ya. Kita ni sebenarnya malu kalau Indonesia. Kalau di barat tu, di Eropah tertib. Meskipun dah sepi sekalipun, kalau lampu merah, tetap dia berhenti. Meskipun sepi, meskipun malam, tetap dia berhenti. Saya lihat di video tu, tetap dia berhenti. Tapi di Indonesia ni main asal dulu. Lampu kuning ke, hijau ke, merah, tetap jalan. Apalagi di simpang Tanrai tu. Tak tahu apa Indonesia ni. Tapi menerapkan peraturan sekali. Padahal gampang lah. Saya pun masih belajar kan. Saya pun malu ya. Saya orang udah ngegas dah jalan, saya masih berhenti. Tapi tak enak gak ada ngacut dari belakang. Itulah saya risaukan tu. Orang mau menerapkan belajar masih kena diklakson dari belakang. Itu tak tahu orang Indonesia yang apa seperti itu ya. Itu satu adab juga, satu tata krama kita ya. Kita harus belajar dari sini, yang kecil-kecil ni, yang dipandang remeh oleh orang ya. Kita harus belajar daripada akhlak atau adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Siap tak ni? Kalau di lampu merah tertib lalu lintas. Kalau lampu merah berarti stop. Kalau kuning berarti bersiap-siap untuk jalan, bos. Kalau hijau mau jalan ya. Siap tak ni remaja mujahidin ini? Awas ketemu nanti di jalannya. Ya. Ya, apa saja pakai adab kita tunjukkan. Apalagi kita ni Islam, kita tunjukkan akhlak kita, ya, tata krama kita. Tunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW, Rasul kita, Nabi kita mengajarkan tentang itu. Walaupun negara kita memakai peraturan itu, tapi sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Seharusnya kita menerapkan terlebih dahulu dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Jadi mulai dari sekarang kita belajar mematuhi, memakai adab tata krama kita dalam bersafar. Ya. Kemudian juga mendetail sekali kalau masalah adab tata kramanya. Bagaimana juga dengan suami istri ataupun yang belum mahram, itu juga diperhatikan ya. Ikhwan dan akhwat yang belum menikah itu diperhatikan juga. Jangan sampai goncengan berdua, itu pun safarnya jadi haram, tak boleh ya, tetap dilarang. Yang akhwat dengan akhwat, yang ikhwan dengan ikhwan, tak boleh campur aduk, tak boleh menjabat tangan dan lain sebagainya ya. Itu dilarang ya. Itu jadi harus kita pahami tentang tata krama ataupun adab dalam bersafar. Ya, paham tak ni? Perlu tadi ditulis ni tentang hukum-hukum tadi tu.
Boleh ya, ada itu. Biar ingat ya, biar nanti di akhirnya boleh bertanya.